Saya akan menjelaskan tentang kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajahan. Pada masa penjajahan, hukum agraria di Hindia Belanda sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial yang lebih menguntungkan pihak penjajah dan pemodal asing. Ada beberapa ciri utama kondisi hukum agraria saat itu. Yang pertama ada dualisme hukum agraria, berlaku dua sistem hukum agraria. Yang pertama ada hukum barat yang mengatur tanah-tanah milik orang Eropa dan perusahaan asing. Yang kedua ada hukum adat yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah bagi pribumi. Selanjutnya ada eksploitasi dan ketidakadilan. Masyarakat pribumi sulit mendapatkan hak atas tanah mereka, sementara perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda luasa menguasai tanah yang luas. Selanjutnya saya akan menjawab tentang tujuan dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. UUPA diberlakukan pada 24 September 1960 dengan tujuan mengakhiri dualisme hukum agraria, menghapus perbedaan antara hukum agraria kolonial dan hukum adat sehingga berlaku satu hukum agraria nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua ada menjamin kepastian hukum, memberikan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Yang ketiga ada mewujudkan reforma agraria, melaksanakan land reform agar tanah dapat didistribusikan secara adil bagi rakyat kecil. Nah, selanjutnya ada dasar hukum agraria nasional. Hukum agraria nasional didasarkan pada beberapa ketentuan hukum utama, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan dasar hukum agraria nasional yang menggantikan hukum agraria kolonial. Peraturan pelaksanaan UUPA berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan keputusan presiden yang mengatur lebih lanjut kebijakan agraria di Indonesia. Yang keempat ada peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Pertanahan, UU Perkebunan, UU Lingkungan. Nah, soal selanjutnya ada pengertian tentang hak bangsa, hak menguasai negara, dan hak wilayah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hak bangsa terlebih dahulu. Hak bangsa adalah hak kolektif yang dimiliki oleh seluruh rakyat suatu negara atas wilayah dan sumber daya alamnya. Hak ini mencerminkan kedaulatan bangsa dalam menguasai, mengatur, dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua ada hak menguasai negara. Hak menguasai negara adalah wewenang yang dimiliki oleh negara untuk mengatur, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya alam dan tanah demi kepentingan masyarakat. Negara bertindak sebagai pemegang kuasa atas tanah dan sumber daya alam, bukan sebagai pemiliknya. Hak ini memungkinkan negara untuk memberikan izin atau hak kepada individu atau badan hukum seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang ketiga ada hak ulayat. Hak ulayat adalah hak kepemilikan kolektif atas tanah yang diakui dan dihormati oleh masyarakat adat. Hak ini memberikan wewenang kepada masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah serta sumber daya alam di wilayahnya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Nah, selanjutnya ada pengaturan terkait hak guna bangunan atau disingkat HGB. Hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. HGB berlaku hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun lagi. Diatur dalam pasal 35 sampai 40 UPA dan PP nomor 18 tahun 2021. Yang kedua ada hak guna usaha. Atau yang disingkat dengan HGU. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Berlaku hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun lagi. Diatur dalam pasal 28 sampai 34 UUPA dan PP nomor 18 tahun 2021. Yang ketiga ada hak pakai publik dan hak pakai privat.
Hak pakai publik adalah hak pakai yang diberikan kepada instansi pemerintah atau lembaga publik untuk keperluan umum. Contohnya penggunaan tanah untuk jalan atau fasilitas umum. Selanjutnya ada hak pakai privat. Hak pakai yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk keperluan pribadi atau komersial. Berlaku selama maksimal 25 tahun, bisa diperpanjang hingga 20 tahun lagi. Diatur dalam pasal 41 sampai 43 UU PA dan PP nomor 18 tahun 2021. Yang keempat ada hak pengelolaan. Hak yang diberikan kepada badan hukum atau instansi pemerintah untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan tanah atas nama negara. Tidak memberikan kepemilikan tetapi hanya izin untuk mengelola dan memberikan hak turunan seperti HGB atau hak pakai kepada pihak lain. Diatur dalam PP nomor 18 tahun 2021. Soal nomor 3 akan saya tampilkan di sini. Saya akan menjawab yang A terlebih dahulu. Jangka waktu HGB. Berdasarkan pasal 35 UU PA dan pasal 5 PP nomor 18 tahun 2021, jangka waktu hak guna bangunan atau HGB yang diberikan kepada PT Matahari adalah maksimal 30 tahun saat pertama kali diberikan. Dapat diperpanjang selama 20 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu 30 tahun lagi setelah perpanjangan berakhir. Jadi, PT Matahari bisa memiliki HGB atas tanah tersebut hingga 80 tahun maksimal jika memenuhi syarat dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Yang B, kewajiban jika pembangunan menutup akses tanah lain. Jika pembangunan apartemen oleh PT Matahari menyebabkan akses ke pekarangan atau bidang tanah lain tertutup, maka ada kewajiban hukum berdasarkan pasal 6 UU PA. Hak atas tanah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan umum dan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Yang C, apakah HGB bisa dijamin ke bank? Bisa. PT Matahari dapat menjaminkan HGB kepada bank karena pasal 39 UU PA dan pasal 27 PP nomor 18 tahun 2021 mengizinkan HGB dijadikan jaminan dengan hak tanggungan. UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, HGB dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit. Namun, jika HGB berakhir dan tidak diperpanjang, maka bank harus mencari solusi agar hak tanggungan tetap berlaku, misalnya dengan perpanjangan HGB atau pengalihan hak atas tanah. Yang D, hak dan kewajiban PT Matahari atas HGB. Haknya ada menggunakan tanah untuk mendirikan dan memiliki bangunan. Yang kedua, mengalihkan HGB kepada pihak lain melalui jual beli, hibah atau warisan. Menggunakan HGB sebagai jaminan kredit atau hak tanggungan. Kewajiban PT Matahari itu ada memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya, ada membayar pajak dan retribusi yang berlaku. Selanjutnya ada mengembalikan tanah kepada negara jika HGB berakhir dan tidak diperpanjang. Dan yang terakhir ada konsekuensi jika HGB berakhir. Jika masa berlaku HGB PT Matahari berakhir tanpa diperpanjang, maka tanah kembali menjadi milik negara. Itu tertulis pada pasal 36 UU PA. Yang kedua, bangunan yang berdiri di atasnya bisa menjadi milik negara kecuali ada perjanjian lain atau HGB diperpanjang.